Kamu pernah gak sih punya pendapat bagus tapi begitu disampaikan malah jadi berantakan gitu? Nah, di video ini kita akan belajar bagaimana menyusun pikiran saat berbicara supaya kata-kata yang keluar benar-benar bisa mendefinisikan apa yang kita pikirkan, teman-teman. So, tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Jujur aja, kalian yang mengklik video ini besar kemungkinan kalian pasti pernah mengalami situasi seperti ini. Pas kamu berbicara atau menyampaikan pendapat, tiba-tiba orang lain motong pendapat kamu gitu. Kayak bilang, kok gitu sih? Emang iya ya, harusnya kayak gini loh gitu. Beh, itu ngeselin banget sih. Padahal yang ingin kita sampaikan itu masih banyak banget gitu. Tanpa sadar nih, pengalaman seperti itu menjadi salah satu penyebab kenapa kamu suka belibet gitu saat berbicara. Bukan karena kamu gak punya ide gitu ya, tapi karena kamu gak pernah dikasih ruang aja gitu untuk berbicara. Kamu menghargai pendapat orang lain, kamu menjadi pendengar yang baik, tapi ironisnya saat kamu bicara jarang banget ada orang yang benar-benar menghargai pendapat kamu gitu. Dan pelan-pelan itu mempengaruhi mental kamu, teman-teman. Setiap kali kamu ingin berbicara, muncul suara kecil di kepala. Ngapainlah ngomong, nanti juga gak ada yang dengerin gitu. Akhirnya kamu cuma memilih diam gitu dan memendam semua apa yang kamu pikirkan, teman-teman. Dan masalahnya gak cuma di situ aja gitu, teman-teman. Sering kali nih ya, kamu udah tahu gitu apa yang ingin kamu sampaikan. Di kepala semuanya sudah terstruktur dengan baik gitu. Idenya ada, argumennya juga ada. Tapi begitu mulai berbicara, tiba-tiba otak kamu jadi blank gitu. Kata-kata yang keluar seperti saling bertabrakan gitu, teman-teman. Satu kalimat belum selesai, tapi otak udah lanjut gitu ke hal yang berikutnya. Dan ini sering terjadi karena saat kamu berbicara, kamu tergesa-gesa gitu menyampaikannya. Mulut kamu masih di poin A, tapi otak kamu udah di poin C aja gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Kalimatmu jadi muter-muter, penjelasanmu jadi loncat-loncat, dan akhirnya kamu kehilangan kendali gitu atas apa yang ingin kamu sampaikan. Dan orang lain yang mendengarkan jadi kebingungan gitu atau kehilangan minat. Dan kamu bakal makin merasa kayaknya gua gak jago ngomong deh gitu. Padahal bukan itu kok masalahnya. Masalahnya bukan pada kecerdasanmu, bukan juga pada kemampuanmu. Masalahnya adalah karena kamu belum pernah benar-benar belajar gitu bagaimana menyusun apa yang ada di kepala kamu gitu sebelum mengeluarkannya lewat kata-kata. Saya juga sering merasa kalau saya itu gak jago ngomong gitu. Bahkan saya sendiri gak punya basic sama sekali gitu untuk public speaking. Saya seorang yang introvert, pemalu, dan sampai sekarang pun kalimat saya yang diucapkan sering banget gitu kayak belibet. Tapi gak apa-apa lah gitu ya kan, namanya juga lagi belajar. Nah, di bagian selanjutnya saya akan share 2 teknik praktis yang bisa kamu praktekkan supaya saat kamu berbicara bisa terstruktur gitu. Ini bukan teori ya teman-teman, ini latihan biasa yang bisa kamu praktekkan di hari ini juga gitu. Kalau selama ini kamu merasa pikiranmu berantakan saat berbicara, jangan langsung paksa diri kamu untuk langsung berbicara di hadapan banyak orang, teman-teman. Mulainya dari hal yang sederhana aja gitu, yaitu menulis apa yang ingin kamu sampaikan. Karena pada dasarnya nih ya, orang yang belibet itu bukannya kurangnya kosakata atau kurang pintar gitu, tapi isi kepalanya masih mentah aja gitu. Idenya ada tapi belum tersusun dengan rapi gitu. Makanya sebelum kamu berbicara, tulis dulu apa yang ingin kamu sampaikan di atas kertas. Tiap kali kamu ingin berpendapat tentang sesuatu, coba lakukan hal seperti ini. Tulis topiknya, tulis 3 poin utama yang ingin kamu sampaikan, lalu jelaskan masing-masing poin dengan 1-2 kalimat sederhana. Gak perlu panjang, gak perlu bahasa keren. Yang penting kamu bisa memahami penjelasanmu sampai ke akar-akarnya gitu, supaya ketika ada orang yang bertanya, kamu bisa menjawabnya tanpa ragu-ragu gitu. Contoh sederhana deh, misalkan topiknya kenapa orang susah konsisten gitu. Tulis aja kayak gak punya tujuan yang jelas, terlalu banyak terdistraksi, gak punya sistem yang baik. Lalu kamu jelaskan tuh satu persatu dengan kalimat bahasa yang sederhana gitu, yang sekiranya orang yang mendengarkan bisa memahami apa yang kamu maksudkan, teman-teman. Lalu teknik yang kedua yaitu memperlambat tempo bicara, teman-teman. Salah satu alasan kenapa kamu sering belibet bukan karena kamu gak tahu harus berbicara apa gitu, tapi karena saat kamu berbicara, kamu terlalu cepat mengucapkannya. Saat gugup, tubuh masuk ke mode tegang, detak jantung naik, dan napas jadi pendek gitu. Dan tanpa sadar, kamu mulai mempercepat intonasi gaya bicara kamu, teman-teman. Kamu ingin cepat selesai, ingin cepat-cepat melewati fase ini, tapi justru karena terlalu cepat,
kalimatmu jadi berantakan gitu. Otak belum selesai menyusun kalimat, tapi mulut sudah terlanjur mengucapkan kata. Akhirnya terdengar ragu, terpotong, dan berantakan gitu. Nah, kenapa sih memperlambat tempo bicara itu sangat penting banget gitu? Karena nih ya, orang yang bicaranya lebih santai akan terlihat lebih percaya diri, terdengar lebih jelas, dan punya waktu untuk berpikir di tengah kalimat yang sedang ia ucapkan. Sementara orang yang bicaranya terlalu cepat akan terlihat panik, sulit untuk dipahami, dan mudah kehilangan kendali atas apa yang sedang ia bicarakan. Padahal isi yang disampaikan bisa aja sama, bedanya cuma di tempo. Cara melatihnya, coba lakukan latihan seperti ini. Rekam diri kamu selama 1 menit tentang topik apapun. Besoknya kamu ulangi lagi, tapi perlambat tempo sekitar 20%. Lalu gunakan jeda di setiap kalimat yang selesai kamu ucapkan. Awalnya mungkin terdengar aneh gitu ya, tapi jeda sangat bagus banget untuk memperlancar kamu ketika saat berbicara.